Hai, selamat datang kembali di channel Fokusin Bola. Seperti biasa dong, hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola terupdate di hari ini. Nah, tapi sebelum kita mulai, untuk sobat Fokuser yang belum subscribe, bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola tentunya. Oke, langsung kita mulai aja ya ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Romelu Lukaku sedang berada di ambang menyelesaikan kepindahan 97,5 juta pound sterling dari Inter Milan ke Chelsea setelah striker Belgia berusia 28 tahun itu terbang ke London pada Rabu malam. Pemain berusia 28 tahun itu menjalani bagian pertama dari tes medisnya di Milan setelah Chelsea pada prinsipnya menyetujui kesepakatan reker klub untuk menandatangani kembali sang striker. Dokumen sekarang dengan pengacara klub dan setelah itu diformalkan. Lukaku diharapkan untuk menandatangani kontrak 5 tahun senilai 200.000 pound sterling seminggu. Inter sebelumnya telah menolak 2 tawaran dari Chelsea untuk pemain internasional Belgia. Yang keduanya bernilai 85 juta pound sterling atau 100 juta euro ditambah bek kiri Marcos Alonso. Wah, Chelsea makin serem aja nih, abis juara Euro langsung beli pemain top lagi. Di berita selanjutnya, Tottenham bisa membeli pemain seharga 60 juta pound sterling Serie B striker Fiorentina Dusan Vlahovic jika mereka menjual Inggris internasional Harry Kane ke Manchester City. Sampai situasi Harry Kane diselesaikan sepenuhnya di Tottenham, rumor seputar kedatangan pemain seperti Dusan Vlahovic akan beredar. Fiorentina tidak memiliki niat untuk menjual bintang mereka, tetapi setiap orang memiliki harga. Dengan pemain Serbia itu dilaporkan mendekati 70 juta euro atau lebih. Untuk Vlahovic, Fiorentina telah membangun tembok di sekitar bintang mereka ketika mereka mencoba untuk memperbaharuinya, tetapi mereka saat ini terjebak pada bagian klausul rilis dari pembicaraan. Selanjutnya, Arsenal telah menarik diri dari pembicaraan untuk menandatangani penjaga gawang Inggris Sheffield United yang berusia 23 tahun, Aaron Ramsdale, setelah The Gunners menolak untuk memenuhi harga yang diminta 30 juta pound sterling. The Gunners mengalihkan perhatian mereka ke alternatif home ground untuk Bernardo beberapa minggu lalu, setelah awalnya melakukan kontrak dengan perwakilan kiper Ajax Andre Onana. Sementara itu, The Gunners mencari lebih banyak pemain sebelum batas waktu transfer pada 31 Agustus. Gelandang kreatif akan berada di urutan berikutnya setelah kedatangan penjaga gawang dengan James Maddison dan Martin Odegaard di antara nama-nama yang diminati Arsenal. Selanjutnya, Chelsea telah menerima tawaran sebesar 34 juta pound sterling dari Roma untuk striker Inggris Tammy Abraham yang termasuk klausul pembelian kembali. Direktur Umum Roma Thiago Pinto ingin menyelesaikan kesepakatan dengan cepat dengan Edin Dzeko akan pergi ke Inter sebagai pengganti Romelu Lukaku yang terikat Chelsea. Namun, pemain berusia 23 tahun itu belum menerima persyaratan pribadi meskipun telah melakukan percakapan dengan Jose Mourinho dan di tengah minat yang terus berlanjut dari Arsenal. Klausul pembelian kembali dalam tawaran transfer untuk Abraham akan memberi Chelsea opsi untuk menandatangani kembali striker mereka di masa depan melalui biaya tetap. Selanjutnya, Southampton telah menerima tawaran sebesar 15 juta pound sterling dari Leicester City untuk bek Denmark Janni Vestergaard. Dia telah bermain 79 kali untuk tim Pantai Selatan di semua kompetisi, mencetak 4 gol. Bintang Denmark itu merupakan bagian integral dari perjalanannya ke negara semifinal Euro 2020 dan telah kembali berlatih bersama Sainz bulan ini. Leicester telah dilanda cedera di pertahanan setelah Wesley Fofana ditanduk keluar lapangan dalam pertandingan persahabatan pramusim pekan lalu. Di berita selanjutnya, Tottenham Hotspur dan Aston Villa sama-sama sedang mempersiapkan tawaran untuk gelandang Inggris berusia 26 tahun dari Southampton, James Ward-Prowse. Menurut The Telegraph, Tottenham Hotspur telah bergabung dalam perlombaan untuk menandatangani James Ward-Prowse. Mereka siap menyaingi Aston Villa dalam mengejar gelandang Southampton yang telah muncul sebagai target utama kedua klub menuju minggu terakhir ini sebelum musim baru Liga Primer dimulai. Ward-Prowse bukan pengganti Grealish, tapi dia bisa membangun kemitraan yang tangguh bersama orang-orang seperti John McGinn dan Douglas Luiz pada musim depan. The Lilies tidak kekurangan pilihan di departemen kreatif, membanggakan layanan pemain seperti Giovanni Lo Celso dan Tanguy Ndombele. Namun, klub tidak memiliki sosok yang stabil bersama Pierre-Emile Haubier di lini tengah. Dengan pemain seperti Moussa Sissoko dan Harry Winks sangat mengecewakan. James Ward-Prowse dengan demikian bisa menjadi investasi yang masuk akal. Tapi tidak ada keraguan bahwa Southampton akan bertekad untuk mempertahankan kapten klub mereka, terutama setelah kehilangan jasa striker bintang Danny Ings yang pindah ke Aston Villa dalam kesepakatan yang mengejutkan. Selanjutnya, Inter Milan tertarik untuk mengontrak striker Italia berusia 21 tahun dari Everton, Moschien, yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di PSG.
Moise Kean diperkirakan akan bergabung dengan PSG dengan kesepakatan permanen musim panas ini. Setelah menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub, tetapi kepindahan itu menjadi semakin kecil kemungkinannya sejak kedatangan Lionel Messi di Parc des Princes. Menurut Sky di Italia, agen Ken Mino Raiola membahas pemain berusia 21 tahun saat melakukan pembicaraan dengan Inter Milan mengenai kemungkinan kepindahan bek kanan PSV Eindhoven Denzel Dumfries. Selanjutnya, Inter akan mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound sterling untuk penyerang Manchester United asal Perancis Anthony Martial, tetapi klub Liga Inggris itu tidak berniat menjual pemain berusia 25 tahun itu. Jadi, Anthony Martial akan bertahan di Manchester United untuk musim depan. Inter Milan dilaporkan akan mengajukan tawaran sebesar 50 juta pound sterling untuk pemain Perancis itu, melihatnya sebagai pengganti yang baik untuk Romelu Lukaku yang terikat Chelsea. Pemain berusia 25 tahun itu tidak hanya akan menjadi nomor 9 di United dalam daftar skuad musim ini, tetapi tampaknya akan banyak ditampilkan. Dalam beberapa minggu pembukaan, setidaknya dilihat bahwa Edinson Cavani yang cedera, Martial bisa menjadi striker utama, dan Rashford bisa melakukan operasi bahu yang bisa memungkinkan Martial ditempatkan di posisi sayap kiri. Selanjutnya, Lazio mendekati kesepakatan pinjaman untuk gelandang Arsenal Uruguay Lucas Torreira dengan opsi untuk membuat kepindahan permanen pada akhir musim. Lucas Torreira saat ini berlatih sendirian di Spanyol saat ia ingin kembali ke London dari Uruguay tanpa harus dikarantina. Menurut La Gazzetta dello Sport, Lazio yang minatnya pertama kali muncul pada bulan Juni tetap menjadi pilihan. Setelah ibunya meninggal, Torreira berbicara secara terbuka tentang keinginannya untuk kembali ke Amerika Selatan dan preferensinya untuk bermain bersama Boca Juniors. Ini adalah mimpi yang tampaknya tidak mungkin karena alasan keuangan. Di berita terakhir, Tottenham akan meningkatkan upaya mereka untuk mengontrak Joao Palhinha dari Sporting Lisbon dengan manajer Nuno Espirito Santo pengangkut jangka panjang gelandang Portugal berusia 26 tahun itu. Pemain berusia 26 tahun itu benar-benar menarik perhatian Sporting dan tim nasional Portugal dengan manajer Spurs Nuno Espirito Santo dikatakan sebagai pengagum lama. Bola mengklaim bahwa Nuno juga menaruh minat pada Palhinha selama dia memimpin Wolves. Dan mungkin dia akhirnya akan mendapatkan kesempatan untuk bekerja dengannya musim ini karena laporan tersebut menunjukkan bahwa Spurs meningkatkan minat mereka pada pemain tersebut. Tottenham telah membuat awal yang baik untuk musim panas dengan membawa Christian Romero dan Bryan Gil. Tetapi sebagian besar penggemar mungkin akan setuju bahwa penambahan lebih lanjut masih diperlukan. Menurut kalian, dengan masuknya Lukaku ke Chelsea, berapa gelar yang bisa dibawa Chelsea musim ini? Nah, mari kita berdiskusi di kolom komen tentang beritain bola hari ini. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Fokusin Bola, dan jangan lupa juga ya buat nyalain lonceng notifikasinya untuk tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu, stay safe and have a good day.